Baik, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan coba membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat blog pribadi. Nah, blog pribadi ini kita buat dengan menggunakan WordPress. Jadi, WordPress-nya terlebih dahulu kita download dari website resminya. Setelah kita download, kan downloadnya dalam bentuk zip ya. Nah, setelah kita download dalam bentuk zip, baru setelah itu kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, baru folder hasil ekstraknya itu kita copy. Kita copy ke localhost kita, yaitu di xampp htdoc. Nah, setelah kita copy ke xampp htdoc, barulah kita proses install di localhost-nya. Nah, setelah diproses install, baru kita buat database-nya, kemudian buat prefix-nya, lalu nanti kita lihat back-end-nya seperti apa, front-end-nya seperti apa, lalu kita buat kategori. Setelah itu kita coba posting artikel pertama kita. Setelah posting, baru kita lihat hasilnya seperti apa. Baik, kita mulai saja. Jadi pertama-tama kita download dulu WordPress-nya kita download di halaman id.wordpress.org. Kita unduh. Nah, kita akan diarahkan ke halaman install WordPress. Nah, kita scroll ke bawah. Kemudian ini ada dua versi, ada versi zip sama versi tar.gz. Kita download yang versi zip saja, kita klik. Nah, nanti muncul jendela opening. Nah, kalau sudah, baru kita save lagi. Nah, nanti di sini muncul nih, tuh proses instalasinya. Kita tunggu sampai selesai proses instalasinya. Totalnya adalah 16 MB ya. Jadi satu WordPress itu totalnya adalah 16,8 MB. Kita tunggu sampai proses download selesai, komplit, baru kita buka. Nah, nanti kalau sudah kita buka, lalu kita klik kanan, kemudian kita ekstrak ke dalam folder WordPress. Nah, ini dalam proses extracting. Kemudian kalau sudah jadi seperti ini, kita buka. Tuh, ini adalah folder WordPress-nya. Kita lihat sih kayak gimana sih isinya. Tuh, ternyata folder WordPress itu isinya seperti ini, ada 3 buah folder, kemudian ada banyak file PHP dan TXT. Folder yang pertama adalah WP admin, ini untuk backend-nya, konten untuk template dan segala macam, include nih untuk library-library-nya, bahkan template juga ada di situ gitu. Nah, sekarang kita pindahkan nih si folder WordPress-nya yang sudah kita ekstrak tadi. WordPress ya, bukan yang punya si aslinya, tapi yang di dalamnya ya. Kita copy, lalu kita masuk ke xampp. Nah, kebetulan saya install xampp-nya di D, bukan di C. Cari folder xampp, cari folder htdoc. Kita buka htdoc-nya. Nah, xampp htdoc. Lalu kita klik kanan, pilih paste. Nah, ini adalah proses pemindahan dari folder download ke folder xampp htdoc. Seberapa cepat proses pemindahannya tergantung dari kecepatan komputer masing-masing, kemudian tipe harddisk yang digunakan. Nah, kebetulan di komputer saya ini saya pakai SSD ya, jadi agak lumayan cepat ya proses pemindahannya. Jadi harddisk sistemnya saya pakai SSD, tapi kalau untuk data backupnya harddisknya pakai HDD biasa. Jadi supaya loadingnya lebih cepat saja, kalau sistemnya saya pakai SSD. Nah, ini sudah pindah nih
folder WordPress-nya di htdoc. Sekarang saya coba jalankan ya. Kita buka browsernya, buka tab baru, ketik localhost /WordPress. Itu sudah ada karena saya sudah pernah install sebelumnya. Nah, ini adalah halaman pertama ketika kita akan memulai instalasi daripada WordPress. Kita coba baca ya. Di sini, selamat datang di WordPress. Sebelum mulai, kami memerlukan beberapa informasi mengenai basis datanya. Basis data itu sama dengan database ya, kalau bahasa Indonesianya. Anda harus mengetahui beberapa item ini sebelum melanjutkan. Tuh. Pertama, yang harus Anda ketahui adalah basis datanya. Nama database-nya apa? Nah, ini kita masih menggunakan SQL Yoke. Saya akan bikin namanya blog WordPress tuh. Nama database-nya adalah blog WordPress. Di sini berarti di root klik kanan, pilih create database. Ketik blog underscore WordPress, blog WordPress, lalu di create. Tuh, nanti jadi kayak gini tuh blog WordPress. Ini belum ada tabelnya, masih kosong. Tapi database-nya kita udah punya. Jadi intinya sebelum proses instalasi, kita harus sudah punya dulu database-nya, karena si WordPress tidak membuatkan secara otomatis database-nya, tetapi dia bisa menginstalkan tabel-tabel ke dalam database yang sudah dibuat sebelumnya oleh kita gitu. Jadi pembuatan database-nya manual. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke halaman instalasinya. Nama database sudah, database-nya juga sudah ada. Terus nama penggunanya, nama pengguna atau username database-nya adalah root. Ketika kita install SMPP, user standarnya adalah root. Kemudian sandi database atau passwordnya adalah kosong. Jadi ketika kita masuk ke phpMyAdmin atau SQL Yoke, usernya adalah root, passwordnya kosong. Hostnya adalah localhost. Kemudian prefix tabelnya ini bebas, terserah kita. Jadi nanti kita yang tentukan sendiri. Lalu kami akan menggunakan informasi ini untuk membuat sebuah file wp-config.php. Jika karena hal tertentu proses pembuatan file otomatis ini gagal, tak perlu khawatir. Semua proses ini hanya untuk mengisikan informasi database ke dalam sebuah file konfigurasi. Anda juga bisa membuat wp-config sample.php dengan sebuah editor teks. Mengisikan informasi tersebut secara manual, kemudian menyimpannya dengan judul wp-config.php. Jika perlu bantuan lagi, klik link ini nih. Biasanya item tersebut disiapkan untuk Anda oleh host web Anda gitu. Jika Anda tidak memiliki informasi tersebut, maka kami sarankan Anda untuk menghubungi mereka sebelum Anda melanjutkan. Jika Anda telah siap, ayo. Jadi kalau misalkan kita udah punya servernya, udah install servernya, ya berarti kita udah tinggal install sama database tadi gitu. Tapi kalau nggak, kita install dulu SMPP-nya, lalu ini juga nggak mungkin jalan kalau SMPP nggak ada. Tapi MySQL itu kadang-kadang diinstalnya terpisah gitu. Klik ayo. Tuh, lanjut ke halaman, isikan keterangan koneksi database Anda di bawah ini. Jika Anda tidak yakin, hubungi hosting Anda. Nah, nama database-nya adalah tadi blog WordPress. Nama penggunanya adalah root. Tuh, passwordnya adalah kosong. Hostnya adalah localhost. Nah, prefixnya standarnya adalah wp underscore. Kita ganti saja dpf underscore gitu. Bebas ya, jadi mau Budi underscore, Iwan underscore. Prefix itu adalah kata unik yang ada di depan tabel, tapi sama semua nanti gitu. Jadi kalau ada 12 tabel, nanti kebentuknya nanti 12 tabel itu depannya dpf underscore. Kalau mau diganti dengan Budi underscore, Iwan underscore, nanti ada Budi underscore tabel, kemudian Iwan underscore nama tabel gitu. Kemudian diklik kirim. Tuh. Oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi ini. WordPress sudah dapat berkomunikasi dengan database. Jadi udah connect database tuh, karena ada root sama kosong tadi passwordnya. Jika Anda siap, sekarang saatnya untuk jalankan pemasangan. Tuh, dia muter-muter. Tuh, kita cek dulu nih, tabelnya udah ada belum? Klik tabelnya, refresh. Oh, masih belum. Lanjut. Nah, selamat datang di proses instalasi 5 menit WordPress yang terkenal tuh. Jadi kalau install WordPress itu sebenarnya nggak lama, 5 menit. Mau bikin e-commerce juga kalau pakai PrestaShop, pilih 5 menit jadi. Mau bikin e-learning pakai Moodle 5 menit jadi. Karena memang itu CMS, Content Management System, kita tinggal install, selesai. Namanya Content Management System, yang susah itu masukin kontennya.
kalau sistemnya udah ada gitu. Isikan informasi di bawah ini dan Anda akan memulai pengalaman menggunakan platform penerbitan pribadi yang paling mudah dikembangkan dan berkemampuan luas di dunia tuh. Ini adalah WordPress, dia bilang dia yang paling hebat gitu untuk blog pribadi gitu. Tapi nanti silahkan coba-coba yang lain lalu bandingkan. Judul situsnya saya kasih blog pribadiku, ini bebas ya. Nanti munculnya di atas ini nih. Title. Nama penggunanya ini buat login ke backendnya. Saya kasih admin. Sandinya, passwordnya adalah admin. Sini keterangannya sangat lemah. Karena buat contoh saja, makanya ya udah biarkan aja. Tapi kita cek ke sini, setujui penggunaan sandi yang lemah. Lalu klik email Anda, ketikkan. Ini adalah email yang digunakan untuk login atau untuk konfirmasi jika nanti suatu saat misalkan blog Anda bermasalah. Misalkan ada plugin namanya Jetpack tuh, dia bisa ngecek nih web kita itu lagi lemah atau lagi nggak jalan karena servernya mati. Nanti dikasih tahu informasinya tuh, web Anda sedang tidak responsif, web Anda sedang mati atau segala macam gitu. Terus web Anda sudah jalan kembali. Nah, itu ada konfirmasinya. Nah, ketambahkan di uncheck saja. Kalau sudah, kita install tuh. Nih, dia muter-muter tuh lama tuh. Ini bikin tabel nih. Nah, selesai, berhasil. WordPress telah diinstal. Terima kasih dan selamat bekerja. Nama penggunanya adalah admin. Sandinya nggak kelihatan tapi admin tadi. Nah, log masuk. Kita cek dulu database-nya udah ada belum. Tabelnya diklik, lalu di refresh. Oh, udah masuk kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 tabel. Prefixnya adalah dpf underscore. Contohnya ada post nih buat posting. dpf underscore posting, post gitu. Jadi ada prefixnya di depannya. Nah, sekarang kita coba login nih. Log masuk. Nah, pakai usernya admin tadi. Admin, passwordnya admin. Jangan lupa ingat saya, supaya ntar nggak login lagi. Atau nggak lupa, atau nggak ngetik ulang lagi. Tuh. Ini adalah halaman beranda dari backend atau halaman admin dari si WordPress. Banyak sini fungsinya buat posting artikel baru, buat membuat kategori, kemudian membuat halaman statis, kemudian membuat tampilan YouTube segala macam supaya terhubung dengan YouTube, menambah plugin, mengganti tema atau theme segala macam, banyak. Jadi ini nanti kita pelajari satu persatu. Nah, kemudian kita lihat lagi tampilan depannya kayak apa sih. Localhost WordPress. Nah, ini tampilan depannya nih. Lihat tuh, blog pribadiku, moto situs. Anda bisa letakkan di sini. Terus blog pribadiku nih judulnya. Kemudian nih adalah postingan pertama. Kita lihat di sini di dpf post. Tuh, ini udah ada tuh postingan pertama. Tuh. Nah, sekarang ini adalah halaman backend-nya, nih halaman front end-nya. Selanjutnya, kita akan coba membuat atau memposting artikel baru. Artikel pertama kita coba posting ya. Nah, caranya gimana? Bukan di front end, tetapi di back end. Nah, kita masuk ke back end, lalu pilih post. Tuh, pilih post. Nah, biasanya, kita kan ingin buat banyak berita tuh, nanti kan kedepannya artikelnya banyak. Nih, contoh kayak gini nih. Ini punyanya si deviferdiansa.com. Ini juga dibuat dengan menggunakan WordPress. Tuh, dibuat dengan menggunakan WordPress. Kalau ini sih artikelnya udah banyak banget ya, jadinya terlihatnya penuh gitu. Menu-menunya sudah banyak. Ini agak lama nih. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, untuk supaya artikel itu terjadi dibikinnya ada blok-bloknya, ada kategori-kategorinya, berarti kita harus bikin kategori dulu. Nah, di sini ada menu post, kemudian pilih kategori itu. Nah, kita buat kayak gini nih, kayak misalkan ada di Tridharma, ini ada pengajaran, ada pengabdian, ini adalah kategori-kategori, seminar, artikel ilmiah, hak kekayaan intelektual. Kemudian di tutorial nih, menu tutorial ada kategori web design, ada lagi di bawahnya subkategori HTML, CSS sama JavaScript. Jadi
kelihatannya jadi bagus gitu karena banyak menunya, banyak beritanya gitu. Tapi kalau baru ya kayak gini masih kosong gitu, nggak ada isinya. Nanti kita ubah juga nih template-nya jadi kayak gini. Ini template punya magazine, punya majalah gitu. Banyak template-nya gratis-gratis lagi gitu. Nah sekarang kita buat kategori baru, misalkan UML, Unified Modeling Language. Ini adalah diagram untuk pemodelan database sistem ya, pemodelan sistem ya. Ada kelas diagram, ada activity, ada apa namanya, use case dan lain-lain gitu. Nah kalau udah kita tambah kategori. Tuh lihat tuh sudah ada nih. Kayak di sini saya bikin tutorial tuh Unified Modeling Language atau UML. Jadi kalau saya klik nanti muncul tuh artikel-artikel yang kategorinya adalah UML. Jadi ntar banyak. Kalau sudah banyak banget ya dia jadinya paging-paging gitu, jadi halaman-halaman yang dimunculkan gitu. Tuh. Kalau beritanya banyak bagus nih, gambar-gambarnya juga beda-beda, kita yang nentuin sendiri gitu. Ini adalah namanya gambar yang ditempelkan ke si postingannya. Nah, gambar unggulan namanya ya kalau di sini. Nah, berarti sekarang kita coba posting baru. Tambah nih, ini postingannya nih tuh. Ini Halo Dunia, yang ini Halo Dunia nih. Kita baru punya satu, sekarang kita tambah baru. Kita tambah satu postingan baru. Nah, nambahnya di sini. Ketik di sini BDD gitu. Tapi kok ini tampilan jelek banget ya? Kayak bukan tampilan buat posting berita gitu. Nah, kita coba install ya. Jadi ada namanya plugin. Plugin itu kayak library atau aksesoris lah istilahnya ya. Kalau misalkan motor kan, kalau misalkan standarnya itu kan spionnya kan standar ya. Oh kayaknya jelek banget, saya mau ganti di spion racing deh gitu. Nah kita ganti nih kayak Classic Editor, kita install Classic Editor. Jadi buat postingannya itu nanti editornya editor klasik gitu. Ini yang masang banyak nih, hampir 5 jutaan, 5 juta lebih nih, 5 juta instalasi aktif. Yang install banyak banget gitu. Nah kalau sudah aktifkan. Kalau sudah diaktifkan tuh berarti sudah masuk. Sekarang kita tes lagi nih, tambah baru postingannya tuh, tampilannya berubah kan, beda sama yang tadi. Nah sekarang saya cari artikel yang udah saya buat nih, contoh kelas diagram. Saya copy judulnya, saya taruh di sini. Terus ini isinya daripada si beritanya, ini saya copy sampai sini, copy, lalu saya taruh di sini tuh, enter. Nah di sini ada gambar nih, gambar. Kalau saya copy gambarnya, saya taruh langsung di sini, paste, dia nggak akan mau tuh. Dia harusnya diupload. Nah cara nguploadnya gimana? Di sini tambahkan media, klik tambah media. Lalu ini masih kosong karena baru install ya. Kita unggah berkasnya, kita upload. Pilih berkas. Terus cari deh tuh, di sini ada nggak ya? Nah, di sini nggak ada. Cari kelas diagram. Nah, coba apa aja deh isinya deh, bebas ini kan. UML, bisa ada UML nggak? UML. Nggak ada, berarti kita cari yang kelas diagram saja. C. Nah ini kita cari ini, open tuh. Di sini ada keterangan itu, maunya kayak gimana ukurannya, gigi scroll bawah, kita penuhin aja ukuran penuh, kemudian sisipkan tuh, nanti kayak gini tuh. Nah sebelah sini ada lagi keterangan visibilitas, misalkan di sini publik, semua orang bisa lihat, kita batal. Kemudian sunting segera, nah ini bisa diatur nih kapan mau tampilnya, bisa nggak di setting mundur, misalkan oh saya mau artikelnya kayak terkesan terlihat udah seminggu yang lalu, oh bisa dimundurin, atau sekarang atau besok kayak gitu, itu bisa diatur di sini. Kita batalkan saja, sunting segera saja. Lalu kategorinya kita pilih UML yang sudah kita buat tadi di awal. Lalu tag ini berarti
yang mendefinisikan pengenal dia gitu tagnya. Jadi kalau misalkan saya tambahkan gini UML, kelas diagram. Jadi nanti kalau orang-orang cari di Google ketik kata UML atau searching di Google kelas diagram, nanti artikel kita akan termasuk ke dalam salah satunya. Nah, di peringkat berapanya itu tergantung dari web kitanya. Kalau web kita sering dikunjungi sama orang, ya otomatis ada di nomor 1 gitu. Kita tambah. Terus di bawahnya tetapkan gambar unggulan. Nah, gambar unggulan tuh kayak gini tuh. Jadi setiap ada berita itu nanti digambar sampingnya gitu. Ini buat contoh aja ya. Berarti saya ambil gambar unggulan, jangan yang tadi, bedain. Kita upload lagi baru. Cari kelas lagi. Tuh, kita ganti ini deh. Tuh. Lalu ditetapkan gambar unggulan. Selesai, terbitkan. Tuh, kalau sudah diterbitkan, berarti sudah muncul nih. Sekarang kita cek di sini di front end-nya. Tuh, udah masuk tuh artikel keduanya, yaitu kelas diagram. Ini gambar unggulannya. Ini template-nya beda karena memang ini masih standarnya dia ya. Kecuali nanti kalau udah kita ganti timnya, ini terjadi kayak gini. Kita pilih template yang kita mau, tema yang kita mau gitu. Kayak di HP kan timnya bisa ganti-ganti kan, timesnya atau temanya kan gitu. Ini sama, WordPress juga gitu. Nah, ini tulisannya merupakan flash news. Jadi cuma sebagian beritanya saja nih muncul, lalu ada link lanjutkan membaca. Ketika diklik, nanti baru detailnya semua muncul sampai gambar tadi muncul gitu. Nanti ada menu komentar segala macam. Jadi ini adalah artikel pertama kita. Jadi materi hari ini yaitu tentang bagaimana cara menginstal WordPress di localhost. Kemudian setelah menginstal, kita coba membuat kategori. Setelah membuat kategori, kemudian coba posting artikel terbaru, kemudian percantik editornya pakai Classic Editor, kemudian melihat tampilannya ya seperti ini sudah jadi gitu. Ini adalah cara membuat blog pribadi dengan menggunakan WordPress di localhost, kemudian mencoba memposting artikel pertama dengan menggunakan WP adminnya atau si backend dari si WordPress, dan melihat tampilannya di bagian front end atau bagian depan dari halaman WordPress. Baik, terima kasih. Nanti kita akan coba lanjutkan tutorialnya dari semua menu yang ada di WordPress ini. Sampai ketemu lagi di materi yang akan datang.